Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam serta pencipta langit dan bumi. Dan juga sholawat untuk Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk cinta dan penghormatan kita kepada beliau. Pernah gak sih kalian bingung soal makan daging di restoran yang gak dikelola oleh orang muslim atau orang kafir? Misalnya kalian lagi traveling dan restoran yang halal itu gak ada di sekitar kalian. Gimana sih hukumnya makan daging yang disembelih oleh orang kafir, terutama yang ada di restoran non-muslim? Apakah boleh atau enggak? Nah, di dalam Islam ada beberapa yang perlu kita perhatikan soal kehalalan makanan, terutama dalam konteks siapa yang menyembelih dan bagaimana cara menyembelihnya. Yuk, di sini kita akan bahas lebih dalam soal ini. Poin yang pertama, kita akan membahas tentang sembelihan dari ahli kitab seperti Yahudi ataupun Nasrani. Itu diizinkan selama memenuhi syarat tertentu, seperti menyebut nama Allah atau bismillah saat penyembelihan dan dilakukan dengan cara yang benar sesuai syariat. Ahli kitab memiliki status khusus dibandingkan non-muslim lainnya karena mereka juga menerima kitab suci yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sembelihan orang-orang ahli kitab halal bagi kalian dan makanan kalian halal bagi mereka." Hadis riwayat Bukhari. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat kelima, "Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan sembelihan orang-orang yang diberi Alkitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka." Nah, sekarang untuk beberapa contohnya, mungkin makan daging dari restoran Yahudi atau Nasrani yang menyebutkan nama Allah saat penyembelihan. Atau contoh kedua, membeli daging dari tukang jagal yang beragama Kristen dan mengikuti aturan penyembelihan sesuai syariat. Atau contoh terakhir, menyantap daging dari perusahaan makanan Yahudi yang memiliki sertifikat halal. Nah, sekarang mari kita lanjut ke poin yang kedua, yaitu sembelihan orang non-ahli kitab. Nah, penyembelihan yang dilakukan dari orang yang bukan ahli kitab seperti ateis, penganut agama Hindu, Buddha, atau agama lain selain Yahudi dan Nasrani itu dianggap tidak halal, meskipun dagingnya adalah hewan yang halal. Ini karena penyembelihan haruslah seorang muslim atau ahli kitab yang mengucapkan nama Allah saat penyembelihan. Allah Subhanahu wa taala dengan tegas melarang kita di dalam Al-Qur'an surah Al-An'am ayat ke-121. "Dan janganlah kamu memakan binatang yang tidak disebutkan nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan itu adalah suatu kefasikan." Nah, mungkin untuk beberapa contohnya, makan daging dari restoran yang pemiliknya orang Hindu. Atau contoh kedua, membeli daging dari pasar yang diurus oleh orang ateis tanpa mengikuti syariat. Atau contoh ketiga, makan daging yang disembelih oleh penganut agama Buddha tanpa mengucapkan nama Allah. Nah, sekarang mari kita lanjut ke poin yang ketiga, penyembelihan dengan cara yang tidak sesuai syariat. Jadi sembelihan itu juga harus dilakukan dengan cara yang sesuai syariat, yaitu menyebutkan nama Allah, menggunakan pisau yang tajam untuk mengalirkan darah, dan menyembelih pada bagian leher dengan cepat. Jika tidak memenuhi syarat ini, maka daging tersebut menjadi haram, walaupun dilakukan oleh muslim ataupun ahli kitab. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat baik terhadap segala sesuatu. Jika kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Dan jika kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisau kalian agar hewan yang disembelihnya merasa nyaman." Hadis riwayat Muslim. Mungkin untuk beberapa contohnya, menyembelih hewan tanpa menggunakan pisau yang tajam, sehingga itu bisa menyebabkan hewannya tersiksa. Atau contoh kedua, penyembelihan yang tidak mengalirkan darah hewan dengan sempurna. Atau contoh terakhir, menyembelih hewan dengan cara yang tidak memadai, seperti memukul hewan sampai mati. Nah, sekarang kita lanjut ke poin yang keempat, yaitu kehalalan makanannya. Nah, makanan dalam Islam harus berasal dari sumber yang halal, baik dalam jenis hewan maupun cara penyembelihannya. Daging yang halal adalah dari hewan yang diperbolehkan dalam Islam, seperti sapi, kambing, ayam, dan lain-lainnya, dan disembelih sesuai syariat. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka lebih layak baginya." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat ke-168. "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik bagi apa yang terdapat di bumi." Nah, untuk beberapa contohnya, yang pertama itu memastikan daging yang dibeli memiliki sertifikat halal. Atau contoh kedua, mencari restoran halal saat traveling ke luar negeri. Atau contoh ketiga, tidak makan daging yang tidak jelas asal-usulnya. Nah, sekarang mari kita lanjut ke poin yang kelima, yaitu bagian kebersihan dan kesesuaian dengan ajaran Islam. Selain halal, makanan yang dikonsumsi juga harus thayyib, artinya baik dan bersih. Ini mencakup proses penyembelihan yang bersih dan higienis, serta memastikan bahwa tidak ada kontaminasi dengan produk haram seperti babi ataupun alkohol. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda,
Sesungguhnya Allah itu baik dan hanya menerima yang baik-baik. Dan Allah memerintahkan orang-orang mukmin seperti apa yang telah diperintahkan kepada para rasul. Hadis riwayat Muslim. Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat ke-88. Makanlah dari makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu. Nah, untuk beberapa contohnya, yang pertama itu memastikan restoran yang dipilih bebas dari kontaminasi dengan bahan haram. Atau contoh kedua, menghindari restoran yang juga menyajikan daging babi di tempat yang sama. Atau contoh ketiga, memilih makanan yang diproses dengan standar kebersihan yang tinggi. Nah, sekarang kalian udah lebih paham kan soal aturan makan daging yang halal? Jangan asal makan aja, penting banget buat cek dulu siapa yang menyembelih dan gimana prosesnya. Kehalalan bukan cuma soal asal-usul hewan, tetapi juga cara penyembelihannya dan kebersihannya. Yuk mulai lebih teliti lagi dalam memilih makanan biar kita nggak cuma sehat, tetapi juga dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah menyimak. Silahkan kirim dukungan kalian dengan klik tombol like, subscribe channel ini, dan bagikan juga ke teman-teman kalian. Semoga dengan membagikan itu kalian bisa mendapatkan pahala jariah dari video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.